Halo guys, gue Andrew. Back to Hacker Holidays 2026 series dari Try Hack Me. Jadi kita hari ini sudah masuk ke day 3 dan ada room namanya Complimentary. Well, seperti namanya Complimentary ini adalah pelengkap ya. Ketika kalian, ya kalau kalian pernah menginap di sebuah hotel, kadang-kadang ya tamu-tamu VIP itu suka diberikan complimentary gitu. Jadi ya entah pijat gratis atau makanan gratis. Nah, room kali ini menceritakan tentang si Lembo yang kemarin aja baru aja tiba di White Lotus Resort ini. Dia mendownload aplikasi White Lotus ini. Aplikasinya ini free dan mempunyai review yang bagus. Namun si Lembo ini tuh ketika membuka aplikasinya itu, si aplikasinya meminta permission, kamera, mic, kontak, dan location access. Si Lembo no aware, ya no awareness, jadi dia allow aja semua. And uniknya lagi, aplikasinya itu tuh nggak perlu login, nggak perlu, ya nggak ada friction lah intinya. Namun si aplikasinya ini bisa tahu segala-galanya tentang si Lembo. Bahkan dia udah ngasih, si pihak hotel ini udah ngasih tote bag gratis ke Lembo. Nah, objektif kali ini adalah kita mau mencari tahu bagaimana aplikasinya ini bekerja, bagaimana si aplikasinya ini bisa tahu segala-galanya tentang si penginap, tapi nggak perlu login. Itu kan agak mungkin kurang make sense ya. Dan kita langsung masuk aja ke roomnya. Di sini gue udah buka. Kita langsung diarahin ke landing page-nya di sini. Well, ini cuma landing page biasa aja. Your free wellness dashboard, no account needed. We set you up, bla 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 bla. Dia nggak punya datanya. Karena ketika kita buka sessionnya ini, kita tuh kayak seperti pendatang pertama lah gitu. Jadi si aplikasinya memang belum tahu tentang apa-apa tentang kita gitu loh. Nah, jadi tugasnya adalah track down the AWS mechanism, issuing your credentials behind the scenes. Use those credentials to dump more than your own record from the app's DynamoDB table. Retrieve the flag from another guest data. Jadi gini, itinerary pertama itu kita harus mencari tahu bagaimana mekanisme si AWS ini bisa nge-issue credential kita pertama, tanpa harus login ya. Kedua, si aplikasinya ini menggunakan DynamoDB. Jadi DynamoDB itu buat kalian yang nggak tahu itu adalah service database-nya AWS. Terus nanti dari data-data tersebut itu akan mengandung flag si Try Hack Me challenge kali ini. Well, sisanya gua nggak akan bahas terlalu lebih dalam. Nah, tag-nya kali ini ya udah pasti tentang cloud, AWS, Cognito, dan IAM misconfiguration. IAM misconfiguration. Jadi IAM itu apa sih? IAM itu adalah Identity and Access Management. Basically, di cloud itu kan it's all about permission. Ya, ketika kalian bermain-main di cloud, semua aksesnya itu ketika kalian sebagai owner, ya kalian bisa akses segala-galanya. Namun ketika kalian sudah berorganisasi dan kalian menggunakan cloud, mungkin kamu cuma dapat apa yang harinya ditugaskan aja. Contoh, kalian bekerja di bidang software. Misalkan perlu jalanin Compute Instance ya, EC2 dan lain-lainnya. Kamu nggak bisa jalanin service yang lain kalau misalkan nggak ada permission ya. Jadi, balik lagi ke prinsipal least privilege principle. Jadi semakin sedikit privilege yang kamu dapatkan, akan semakin lebih aman. Jadi gini, kalau akun kalian kena hack atau kalian akunnya kena bajak, itu bisa menimbulkan attack factor ya di mana si malicious attacker ini tuh akan abuse cloud resource kalian untuk kepentingan dirinya dia. Contoh yang sering terjadi, kalian nge-hardcode API key AWS kalian di GitHub, terus nanti di-push ke staging, nah nanti bisa ketahuan tuh API key-nya. Nah itu bahaya sekali ya, dari segi soft SDLC itu nggak secure, kalian nggak nerapin SSDLC, secure SDLC. Terus yang kedua, IAM kalian terlalu over permission gitu loh, jadi harusnya kalian misalkan bukan sebagai owner, ya sebagai editor aja lah istilahnya, atau sebagai admin. Kalian dikasih semua-muanya, nah itu bahaya banget ya. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk aja ke execution-nya. Nah, tadi di sini kita harus requirement punya AWS CLI dulu. Nah, AWS CLI-nya ini kalian bisa install di dokumentasinya. Di sini gua ada install. Dan kita sekarang buka landing page-nya dia. Di sini sebenarnya nothing yang terlalu interesting lah ya. Ya, di sini selain URL yang unik dan lain-lainnya, ini menggunakan S3. Website ini sebenarnya website static, tetapi di host di S3. Jadi itu bukan jadi bagian dari yang kita mau bahas hari ini. Nah,
Kita coba aja view page source. Nah, oke, kita sudah ada di source-nya di sini. Ini ada script-nya AWS SDK-nya. Terus yang di sini ada script app.js-nya. Nah, yang menarik adalah ini, app.js. App.js ini adalah logic di mana website itu dijalankan ya. Oke, di sini sudah ada code-nya yang dari app.js tadi. Di sini ada comment, no login screen on purpose, every visitor gets free AWS guest credentials from our Cognito pool, identity pool. So we can save wellness preference without the friction of an account. Oke, dari situ kita udah tahu kalau di AWS ini tuh dia menggunakan Cognito Identity Pool. Nah, Cognito Identity Pool itu apa sih sebenarnya? Jadi ada dua ya perbedaannya, Cognito Identity Pool dan juga ada Cognito User Pool. Nah, perbedaannya identity sama si user ini, kalau user nyimpen username-nya, password-nya apa, terus juga bisa disambungin ke SAML ataupun OIDC. Terus kalau si identity ini gunanya untuk bisa mengakses atau temporary access lah ya. Nah, yang memberikan temporary access, kalian bisa masuk atau gimana, itu si Cognito Identity Pool. Kalau misalkan usernya siapa, ya itu Cognito User Pool. Oke? Nah, di sini udah ada credential terhardcode, cons Identity Pool. Di sini juga ada region-nya, terus table name-nya. Table name-nya ini digunakan untuk retrieve database DynamoDB. Oke, kita coba lihat-lihat lagi ke bawah, kita pahamin dulu. Nah, di sinilah mekanisme AWS Credential ini dilakukan. Kita lihat DynamoDB, const DynamoDB, new AWS DynamoDB, terus dynamodb.getItem, kemudian table name-nya tadi yang di atas, namanya complementary guest wellness profiles, dan key-nya adalah guest ID, which is adalah guest ID yang kita masuk pertama kali, itu akan di-random pertama kali. Terus kalau misalkan nggak ada datanya, ya dia akan ngasih tahu kalau itu nggak bisa load dashboard-nya. Gimana sih caranya kita bisa mengakses DynamoDB ini? Kita udah punya Identity Pool ID ini. Identity Pool ID ini di hardcode sama si ya developer yang memang sengaja di hardcode ya. Kita copy AWS Cognito Identity get ID, tag-nya identity pool.id, pool/id, masukin identity pool ID-nya, region-nya US is 1, karena memang dari situ adalah US is 1 region-nya. Kita enter aja. Nanti dapat identity ID balikannya. Nah, ini berbeda dengan identity pool ID ya. Identity pool ID dengan identity ID itu berbeda lagi. Oke, sekarang kita harus dapetin temporary access token-nya. Masukin aja identity yang didapetin tadi. Identity ID, get credentials for identity ID. Masukin dapet yang dari sini. Terus region US is 1. Nah, setelah kalian dapetin retrieval access token-nya, access key ID, secret key, sama session token-nya, kita bisa pakai ini untuk digunakan di dalam variabel terminal ya. Nah, kalian bisa gunakan command ini, export AWS access key ID. Kalian copy paste aja. Di sini saya langsung copy paste ke sini. Terus kita copy paste lagi ke terminal kita. Kita ekspor, kita enter, lalu kita akan menggunakan command untuk nge-scan DynamoDB-nya ya. Kita langsung scan aja DynamoDB, kita scan table name-nya, kita masukin yang ada di sini table name-nya tadi. Oke, terus kita redirect output-nya itu ke sini, out.txt. Nah, nanti kita bisa langsung cat aja out.txt. Oke, disinilah guest profile yang kita udah dapetin. Nah, buat dapetin flag-nya, tinggal gini aja, cat, terus kita pipe, grep, thm. Nah, inilah flag-nya, sudah ketemu. Kita submit di sini. Oke, sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Thank you and goodbye.